Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Fadila Gaide Suraya dari kelas 12 MAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil dan desil data berkelompok. Sebelumnya, apa ada yang tahu kuartil dan desil itu apa? Baik, di sini saya akan memberitahu apa itu kuartil dan apa itu desil. Kuartil itu banyaknya data yang dibagi menjadi 4 bagian, sedangkan desil banyaknya data yang dibagi menjadi 10 bagian. Nah, untuk rumusnya, sebenarnya sama antara kuartil dan desil, hanya saja yang membedakannya itu di letaknya. Kalau misalkan di kuartil dibagi 4, kalau di desil itu dibagi 10. Nah, N itu banyak data, TB itu tapi bawah kelas, FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, F-nya itu frekuensi, P-nya itu panjang kelas. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan tabel data dan tinggi badan di bawah ini. Tentukan kuartil 1 dan desil 3-nya. Di sini udah ada tabel tinggi badan dan frekuensi. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif. Gimana sih cara kita mengisi kolom ini? Kita lihat di sini rata-rata kelas awalnya itu 8, berarti kita tulis lagi di sini 8. Nah, gimana cari kelas keduanya? Kita tinggal tambahin antara kelas ke-1 di sini dan kelas kedua. 8 tambah 5 berarti 13 dan seterusnya. Jadi kita tinggal jumlahin misalnya ditanya kelas ketiganya. Kita tinggal jumlahin antara 8, 5 sama 7 berapa? 20 dan begitu juga sampai seterusnya. Nah, di sini kita temuin N-nya itu 30. Nah, untuk mencari P-nya panjang kelasnya, kita bisa menghitung secara manual. Cara menghitungnya itu kita hitung dari 152 sampai 155 atau 156 sampai 159, yang mana aja di sini bisa kita hitung. Coba ya, kita hitung 152, 153, 154, 155. Nah, jarak antara 152 sampai 155 itu adalah panjang kelas. Itu jaraknya adalah 4. Itu begitupun sama untuk kelas-kelas berikutnya. Jadi panjang 4 itu sama untuk di semua interval. Nah, sekarang kita langsung cari kuartil satunya. Kita masukin rumusnya yang tadi, TB ditambah 1/4N. Kenapa 1/4N? Karena di sini yang kan tadi I per 4. Kenapa di sini 1/4? Karena ditanya kuartil 1. Kalau ditanya kuartil 2 atau kuartil 3, kita tinggal ganti aja 2/4 atau 3/4N. Sebelum itu kita cari tahu dulu berapa sih nilai 1/4N itu. Kita cari dulu 1/4N, berarti 1/4 dikali tadi N nya udah dapat berapa? 30, hasilnya 7,5. Kita lihat 7,5 itu dia masuk ke rata-rata kelas yang mana? Karena di sini kelas yang pertama itu 8, berarti 7,5 masuk ke yang ini, ke kelas yang 8 ini. Kita lihat di sini, kita lihat kan, udah. Terus kita cari TB-nya itu tapi bawah. Gimana cara carinya? Nah, di sini rata kelas bawahnya itu 152. Tadi kan udah ditemuin nih, kuartil satunya berarti yang ini. Nih. Nah, rata kelas bawahnya berarti 152 dikurangin 0,5. Cara cari TB itu tinggal dikurangi 0,5. Jadi 152 dikurangi 0,5 hasilnya 151,5. Ditambah, nah nilai ini kan tadi udah ketahui, 1/4N hasilnya berapa? 7,5 dikurangi FK nya itu frekuensi kumulatif, berarti data dari kelas sebelumnya. Kita lihat di sini, karena yang pertama di sini ada 8, berarti data dari kelas sebelumnya berapa? Berarti 0. Kan nggak ada di situ, berarti 0 per F-nya berapa? Frekuensinya berapa di sini? 8. Udah diketahuin. Nah, panjang kelasnya tadi itu berapa? Udah didapetin 4. Terus kita hitung dulu bagian yang sebelah sini, baru kita jumlahkan dengan 151,5. Nah, kita turunin kan 151,5 ditambah hasil dari sini itu 3,75. Hasilnya sama dengan 155,35. Udah tuh, kita udah dapat kuartil satunya 155,35. Nah, sekarang kita cari nilai dari desil 3-nya. Kita masukin rumusnya kayak yang tadi. TB ditambah, tadi kan rumusnya I per 10. Kenapa 3/10? Karena yang ditanya desil 3. Begitu juga kalau misalnya ditanya desil 4 atau 5, berarti tinggal diganti 4/10 atau 5/10. Sebelum itu kita harus cari tahu dulu berapa nilai 3/10N nya. Kita cari
3 per 10 N, berarti 3 per 10 N nya tadi udah diketahui berapa? 30, hasilnya itu 9. 3 per 10 dikali 30, hasilnya berapa? 9. Habis itu kita lihat 9 itu masuk ke rata-rata kelas yang mana? Karena di sini 8, berarti kelas 9-nya masuk yang mana? Berarti yang di sini. 8 tambah 5, berarti kan 9-nya masuk di yang ini. Nah, nilai itu nilai 9 itu berarti dia terletak di sini 13. Berarti terus kita cari dulu TB-nya. TB-nya itu berarti dikurangi 0,5. Di sini berarti 156 dikurangi 0,5, 155,5 ditambah 3 per 10 N nya tadi kita dapat berapa? 9 dikurangi frekuensi kumulatif data dari sebelumnya. Jadi kita kan di sini 13, berarti data sebelumnya itu berapa? 8 dikurangi frekuensinya dia berapa? 5 dikali panjang kelasnya tadi berapa? Kita udah temuin 4. Nah, udah kita tinggal jumlahin yang di sini baru ditambah sama yang di sini. Kita turunin 155. Nah, ini ada contoh dari desil data tunggal. Di sini rumusnya itu DI sama dengan I N tambah 1 per 10. Kalau yang tadi itu yang udah kita itu tuh desil data berkelompok, kalau ini data tunggal. Nah, di sini ada contoh soal. Karena di sini urutannya udah berurut, maka kita tidak perlu mengurutkannya kembali. Nah, di sini ditentukan nilai desil kelima. N-nya itu banyak data. Kita lihat hitung di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, N-nya itu ada 15. Terus kita masukin ke rumus yang tadi, DI I N tambah 1 per 10. D-nya itu yang ditanya tadi berapa? 5. Berarti I-nya itu diganti 5 sama dengan 5, 15. I-nya, N-nya itu banyaknya data berapa tadi? 15 ditambah 1 per 10. Hasilnya itu, hasil D5-nya itu, desil 5-nya itu 6. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.